akan ada 2 slide ya Bapak Ibu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memasuki acara pada sore hari ini, langsung saja kita sambut tanpa berlama-lama. Kita persilakan kepada narasumber kita, Bapak Didit Eko Prasetyo, SPIM PMSC. Dan sore hari ini beliau akan didampingi oleh Dr. Insinyur Hartati Kartikaningsih MSI selaku moderator. Baik, selanjutnya kesempatan dan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu moderator. Kami silakan Ibu. Matur nuwun Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya jadi moderator dikarenakan Pak Aminnya ada tugas di luar, ada kegiatan lain. Semoga kita semua tetap sehat ya, walaupun kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih atas kehadiran semua partisipan di sini dan kegiatan 3-in-1 Prodi PSLP dan PDIL. Kita lanjutkan paparan dari guest lecture kita dari praktisi dari Kementerian Kelautan Perikanan Bapak Didit Eko Prasetyo SPM MPMSC dengan topik pemanfaatan ruang laut dalam sistem OSS. Waktu kita 1,5 jam dengan paparan dari Bapak Didit nanti sekitar 1 jam dan diskusi sekitar setengah jam. Monggo Pak Didit, kami persilakan. Ya, Bu, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hartati, Ibu Nia, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu lagi yang kedua ya, terkait dengan pemanfaatan ruang laut di sistem OSS. Saya mohon izin share screen dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita nyambung ya dari yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan kebijakan penataan ruang laut, khususnya dari keempat bab atau hal utama ini kita akan mencoba memfokuskan kepada pemanfaatan ruang laut, yang isinya salah satunya adalah terkait dengan hubungan bagaimana pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini mekanisme atau perizinan itu terpusat secara online melalui sistem OSS. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pengaturan mengenai rezim pemanfaatan dan juga nanti bagaimana perizinan itu baik di semua hal termasuk di laut. Nanti kita akan melihat bagaimana kalau di laut. Nah, yang pasca Undang-Undang Cipta Kerja dengan banyak peraturan turunan itu intinya adalah terkait dengan bagaimana risk-based approach. Jadi pendekatannya adalah pendekatan berbasis risiko. RBA di sini disampaikan adalah penerapannya itu trust, tapi terverifikasi. Maksudnya di sini nanti kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini sedikit mengubah. Kalau dulu mungkin dalam memanfaatkan suatu kegiatan atau perizinan itu izinnya diperbanyak, diperketat di depan. Tapi kalau pasca RBA ini atau trust ini kita memberikan kemudahan di depan, nanti yang banyak sebenarnya terkait di sini adalah kawan-kawan di pengawasan.
Karena kita banyak memberikan kemudahan di depan, permudah di depan, tapi nanti kalau ada pelanggaran, kalau tidak sesuai dengan yang standar atau izin karena berbasis risiko nanti, nah itu baru kawan-kawan di pengawasan yang lebih banyak berbuat gitu. Nah, terkait dengan penerapan pendekatan berbasis risiko ini juga merubah pola pikir tadi yang sudah kami sampaikan bahwa berbasis perizinan yang diberikan banyak di depan, kita perketat perizinannya, banyak sekali jenisnya, tapi itu sudah banyak dipangkas sehingga beban itu dibebankan ke pengawasan karena kita sifatnya tadi adalah trust, percaya. Kita diminta percaya kepada stakeholder kita yang menggunakan untuk termasuk yang di ruang laut. Terus penyesuaian tata kerja penyelenggaraan, lah ini terkait dengan penyederhanaan bagaimana lain perizinan yang cukup rumit menjadi lebih sederhana. Terus juga memerlukan pengaturan proses bisnis ini juga. Jadi bagaimana hubungan terkait dengan perizinan dan juga lintas kementerian yang bertanggung jawab di sini juga diredesain kembali. Termasuk juga bagaimana pendekatan berbasis risiko digunakan untuk menentukan jenis perizinan. Nanti kita bisa melihat bagaimana berbasis risiko itu setidaknya ada 4 tingkatan, menengah, rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Terus juga intensitas pengawasan. Nah ini yang yang sebenarnya titik beratnya di sini. Selain pengawasan juga audit post audit, audit tata ruang dan sebagainya. Itu juga menjadi concern nanti bagaimana pengawasan lebih dikedepankan. Nah ini kira-kira perbedaannya ya. Kalau dulu kan kita pemanfaatan atau perizinan itu berbasis izin, tapi kalau sekarang tidak karena berbasis risiko. Jadi kalau dulu ini ada perbedaannya. Kalau dulu setiap kegiatan usaha itu dipersyaratkan mempunyai izin. Kalau nggak izin, rekomendasi. Biasanya gitu. Kalau nggak rekomendasi itu adalah pertek atau dan sebagainya. Termasuk yang ini intinya kalau dulu kan regulasinya cukup banyak dan jenisnya juga banyak, atau obesitas regulasi dan perizinan di sini. Terus juga pengaturan dalam NSPK itu tidak standar dan belum semua memiliki durasi waktu. Jadi hal seperti ini juga waktu itu Pak Presiden menengarai juga bagaimana kalau tidak pasti, kalau belum ada durasi waktu, berarti tidak ada kepastian kapan itu izin akan diterbitkan, go or not gitu. Terus juga pelaksanaan pengawasan kegiatan itu tidak standar dan tidak optimal karena memang lisensi approach ini adalah bebannya ada di depan. Jadi lebih banyak memang di perizinan bukan di pengawasan. Nah, terkait dengan pendekatan yang berbasis risiko, jadi pelaku usaha ini memproses perizinan sesuai dengan risikonya. Nanti mau kegiatan apa? Nanti ada kode KBLI atau klasifikasi baku laba Indonesia. Nah, itu yang kode itu yang nanti bisa diketahui dengan kode ini, kegiatan ini itu tingkat risikonya apa, rendah, menengah atau tinggi. Terus juga terkait dengan regulasi, pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan ini juga dilakukan sesuai dengan tingkat risikonya. Kalau risikonya tinggi berarti kan nanti outputnya izin, nah itu pengawasannya lebih ketat pasca diterbitkan daripada yang risikonya tingkat risiko perizinan berusahanya rendah misal. Nah terus juga regulasi ini nanti juga menentukan ke tingkat risiko dan jenis perizinan. Dan yang terakhir mendorong kementerian lembaga untuk memiliki data sehingga pelaksanaan kegiatan yang perizinan berusaha yang sudah diterbitkan itu juga sebagai dasar pengawasan yang efisien. Jadi di sini lebih dekat ditekankan juga terkait dengan pengawasan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian mengenai proses bisnis secara kemarin juga sudah kita ulas. Kita mungkin lebih ke yang step yang pertama terkait dengan bagaimana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini ada tulisan dari Pak Maret, ini doktor hukum, dosen hukum Pajajaran, bahwa beliau ini intens meneliti terkait dengan ruang laut, mulai sejak dulu yang rezimnya masih
sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jurnalnya ini tahun 2021 pasca diterbitkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana terkait dengan implikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Jadi pada prinsipnya pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kalau dalam hal ini yang di laut juga merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi masih ini kita masih dilihat bahwa peraturannya itu masih mengarah ke yang berkelanjutan. Terus juga yang kedua, penataan ruang menjadi landasan hukum bagi kegiatan pemanfaatan ruang laut dan memiliki kesamaan visi misi dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang laut yang berkelanjutan. Jadi ini merupakan penelitian dari Pak Maret, ada jurnalnya, termasuk sebenarnya kalau terkait dengan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pasca kepastian berusaha, terkait dengan persetujuan lingkungan, itu banyak sebenarnya jurnal yang ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, kita di diskusi ini mungkin nanti silakan bebas saja seperti apa kira-kira pandangan-pandangan Bapak Ibu sekalian, dan termasuk terkait dengan misal Undang-Undang Cipta Kerja dengan perizinan, apakah berkelanjutan, apakah mendukung kepada pengelolaan lingkungan. Ya, kita nanti bisa diskusi karena memang banyak sekali jurnal yang kontra juga, yang menyatakan bahwa pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak pro lingkungan. Ya banyak seperti itu, dan ada juga beberapa yang memang hasilnya penelitiannya mendukung misal gitu. Tapi nanti kita bisa diskusi mengenai hal itu. Nah, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau tadi kalau berbasis resiko itu ini ada transformasi dulu, peraturannya itu yang PP 24 tahun 2018, ini OSS juga, tapi OSS masih versi 1.1 istilahnya, bahasa teknisnya. Nah, sekarang sudah terbit pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu PP-nya nomor 5 tahun 2021, ini adalah PP pengganti dari PP 24 2018, sehingga dengan terbitnya PP 5 tahun 2021, PP 24 tahun 2018 ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dan yang digunakan adalah versi OSS versi Risk Based Approach atau RBA. Nah, terkait dengan ini tadi kami juga sudah sampaikan bahwa perizinan berusaha itu berbasis resiko. Maksudnya berbasis resiko itu adalah nanti ada kegiatan, ada kode khusus, dan nanti kode itu akan menentukan tingkat resikonya. Kalau resikonya yang pertama ini rendah, itu cukup istilahnya pendaftaran atau mendapatkan nomor induk berusaha. Kalau yang kedua resiko menengah rendah, ini selain pendaftaran NIB nanti juga mendapatkan standar. Nanti ketika melakukan kegiatan silakan pelaku usaha ini memperhatikan standar ini. Kalau keluar dari standar nanti pengawasan yang bekerja. Nah, yang ketiga resiko menengah tinggi. Menengah tinggi ini masih sama, prinsipnya ada pendaftaran dan ada sertifikat standar. Dan yang terakhir, yang tertinggi itu adalah kalau resikonya tinggi. Kalau resikonya tinggi itu selain diterbitkan NIB nanti akan diterbitkan izin karena memang resikonya tinggi, jadi masih namanya izin. Nah, ini juga yang tadi melalui verifikasi, terus juga ada pernyataan mandiri dan selanjutnya diverifikasi. Termasuk nanti di pengawasan tentunya dengan keempat tingkat resiko ini penekanan dari pengawasan juga akan berbeda, termasuk intensitasnya misalnya. Tentunya yang berisiko tinggi intensitasnya lebih banyak daripada yang rendah begitu. Nah, ini terkait dengan perizinan berusaha. Perizinan berusaha itu adalah semua kementerian itu sebenarnya mempunyai kewenangan terkait dengan perizinan apa yang diampunya. Nah, itu juga termasuk kode klasifikasi baku lapangan Indonesia atau KBLI itu juga ada kementerian pengampu tersebut. Dan itu kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bisa dilihat di lampiran PP 5 tahun 2021 ini, itu ada lampiran 1 dan lampiran 2, tapi intinya lampiran-lampiran itu menunjukkan jenis kegiatan, terus kode bakunya dan
kewenangan dan tingkat risiko. Semuanya itu ada seluruh sektor masuk di sana. Nah, selanjutnya selain perizinan berusaha, ini juga tadi sudah kita sampaikan mengenai persyaratan dasar. Jadi kalau persyaratan dasar ini adalah komitmen atau persyaratan yang diperlukan sebelum mendapatkan perizinan berusaha. Jadi kalau persyaratan dasar ini hanya ada 4 kementerian yang mempunyai kewenangan. Yang pertama KKPR tadi itu ada, kalau di laut KKP, kalau di darat ATR BPN, kalau di kawasan hutan itu KLHK, tapi yang bukan yang menangani AMDAL, tapi yang KLHK yang Ditjen terkait dengan hutan gitu. Karena terkait dengan PP 21 itu juga diatur terkait dengan pemanfaatan hutan, maksudnya ini di darat, dan memang nanti bagaimana cara memanfaatkan hutan termasuk hutan lindung. Nah, nanti ada pelepasan dan itu akan endingnya dari pelepasan itu akan diterbitkan KKPR oleh ATR BPN. Itu hanya di darat. Jadi KKPR itu ada 3 kementerian, tapi yang ATR BPN dan KLHK itu di darat. Nah, selanjutnya ada persetujuan lingkungan, yang ini di KLHK, yang ini biasanya tempatnya Pak Ari, yang Direktorat PDLUK itu yang menangani AMDAL atau KLPL atau SPPL. Nah, terus juga ada persetujuan bangunan gedung, yang ini yang dari Kementerian PUPR. Jadi hanya ada 4 kementerian ini saja yang mengampu mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, terkait dengan kesesuaian kegiatan pembangunan ruang dalam perizinan berusaha ini kalau di laut itu ada 2 hal. Nah, ya ada 2 hal, yaitu bagaimana kalau kegiatannya yang berusaha dan non berusaha. Jadi yang kegiatan berusaha ini yang dilakukan melalui OSS. Kalau yang bukan kegiatan berusaha itu dilakukan di sistem Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi contoh yang kalau ada pelaku usaha nanti memohonkan, itu nanti akan dilakukan melalui sistem OSS. Ketika sudah diinput datanya, nanti kita lihat datanya apa saja yang diinput. Baru kalau diterima, nanti datanya diterima, nanti akan dialir ke KKP. Nanti kami ada akun OSS-nya, dan nanti baru kita bisa mengecek permohonan itu dan bisa kita nilai dengan penilaian ini berdasarkan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi ini, dan juga mempertimbangkan beberapa hal termasuk daya dukung, daya tampung, pemanfaatan existing, sampai kalau itu permohonannya itu lintas negara atau berbatasan dengan negara lain, itu juga kita akan melihat bagaimana perjanjian batas maritimnya. Kalau yang sudah clear, kita akan berikan sampai laut teritorial, dan kita juga akan melihat bagaimana status landas kontinen dan CTE-nya dalam perjanjian tersebut. Nah, itu juga menjadi catatan ketika terkait dengan hukum internasional UNCLOS ketika permohonannya lintas negara. Biasanya pipa kabel bawah laut yang banyak melintas gitu. Nah, kalau diterima, ini akan diterbitkan persetujuan melalui sistem OSS, dan selanjutnya bisa dilanjutkan di sistem itu untuk memohonkan perizinan berusaha. Nah, ketika mengklik perizinan berusaha itu nanti di dalamnya ada persyaratan yang terkait dengan perusahaan lingkungan. Seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang kegiatan non berusaha? Non berusaha itu nggak perlu lewat OSS, nanti cukup di KKP. Contoh nanti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan pelaku usaha, tapi tidak terkait dengan berusaha. Itu nanti cukup di sistem elektronik KKP, penilaiannya sama yang warna hijau ini. Dan nanti kalau disetujui akan diterbitkan bisa persetujuan atau konfirmasi atau fasilitasi. Baru nanti semua ini bisa melakukan kegiatan. Nah, secara umum nanti di engine-nya OSS itu akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira bagaimana kalau seperti ini itu terkait dengan penilaian keberlanjutan, penilaian lingkungannya.
Kalau yang validasi itu seperti ini, nanti di darat ATR BPN, di laut KKP. Nah, nanti ketika memohonkan perizinan berusaha, nanti ini ada apa ya? Ada persyaratan yang nanti akan minta bagaimana dengan persyaratan lingkungannya. Dan itu harus dipenuhi. Barulah nanti terbit apa tingkat resikonya, dan ini apa ini ada apa untuk perizinan berusaha ini ada kementerian, lembaga, daerah, KEK, badan itu BP kayak BP Batam ini ya. Jadi kalau di laut kewenangan BP Batam itu diatur di PP 41 tahun 2021. Misal BP Batam, BP Sabang itu kait dengan perizinan berusaha saja. Tapi kalau KKPR lautnya itu tidak dilakukan oleh BP Batam, tapi apa namanya kalau perizinan berusahanya dilakukan oleh BP Batam. Kalau KKPR lautnya tetap di KKP. Nah, bagaimana alur prosesnya? Kalau secara singkatnya adalah seperti ini, bahwa untuk pemberian persetujuan atau PKKPRL ini itu seluruhnya adalah full OSS, dilakukan di OSS. Nanti pelaku usaha itu tinggal apa mendaftar, login akun. Kalau belum punya nanti tinggal diikuti saja. Akan ketemu nanti yang kalau menggunakan ruang laut akan memerlukan PKKPRL mendaftarkan di OSS. Kalau nanti ada data usaha nanti kita lihat di bawah. Selanjutnya akan kita lakukan penilaian, waktunya itu 14 hari. Waktu penilaian di kita, kalau tidak layak ya langsung ditolak di sistem melalui sistem OSS. Kalau layak akan diterima dan akan dilanjutkan ke pembayaran tagihan penerimaan negara bukan pajak. Dan selanjutnya akan disahkan oleh MKP dan akan dinotif ke OSS dan untuk diterbitkan melalui sistem OSS. Seluruh waktunya ini 20 hari. Pembagiannya pendaftaran dari penilaian itu 14 hari. Kesempatan pelaku usaha itu membayar PNBP 21 hari dan penerbitan 6 hari. Ini kira-kira bagaimana Permen KP 28 dalam sistem OSS. Jadi memang ada penyesuaian dalam Permen KP 28 yang mengatur mengenai bagaimana permohonan, karena Permen KP ini diterbitkan sebelum sistem OSS dilaunching oleh Pak Presiden. Tapi intinya adalah contoh dulu kalau ada permohonan pelaku usaha itu harus tanda tangan cap apa? Harus tanda tangan, ada materai cap basah, tanda tangan basah. Sekarang tidak, karena pelaku usaha yang permohonan dulu ada tanda tangan tersebut sekarang cukup menginput dalam sistem. Jadi misal data, nama, lokasi usaha, NPWP dan sebagainya itu nggak perlu ditulis dan ditandatangani, tapi cukup di-input. Nah ini kalau tampilan OSS yang pelaku usahanya seperti ini dan kalau di penilai seperti ini. Jadi ada perbedaan karena memang akunnya juga berbeda. Nanti kalau pelaku usaha memohonkan kira-kira akan keluar seperti ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah memiliki perizinan, apakah memiliki NPWP, nama kegiatannya apa, di lokasinya di mana, terus juga lokasinya ini akan ditanya di darat, di hutan atau di laut gitu. Kalau di laut nanti larinya akan ke KKP. Nah, terus juga apakah memiliki kesusahan ruang atau seperti apa nih, semuanya akan ditanya di sini. Terus juga luas, luas atau panjang. Kenapa ada panjang di laut? Karena memang tidak seluruh kegiatan itu bentuknya poligon atau area, tapi banyak juga yang bentuknya pipa kabel bawah laut contohnya. Itu kan bentuknya bukan area. Tapi panjang karena pipa kabel satuannya nanti kilometer kalau di penerimaan negaranya tagihannya. Nah, terus kedalaman, kita juga memerlukan kedalaman laut karena itu tadi kita di dalam satu koordinat yang sama itu tidak menjadi konflik pemanfaatan ruang ketika adanya perbedaan layer kedalaman. Terus rencana luas bangunan, kalau itu yang dimohonkan adalah bentuknya luas. Terus juga ada pertanyaan mengenai reklamasi karena memang ini kita concern di sini.
Karena kenapa reklamasi dibedakan? Karena memang reklamasi ini ada pertanyaan ini karena itu diatur di Permen KP 28 tahun 2021. Jadi reklamasi itu bukan kegiatan tapi caranya dengan cara pengurukan, pengeringan itu reklamasi. Nah, reklamasi ini misal dengan cara pengurukan itu kan berbeda dengan non cara reklamasi, karena kalau reklamasi ini akan menutup seluruh ruang laut, baik itu dari dasar kolom sampai air, karena dia mengubah bentang alam dari yang awalnya laut itu menjadi tanah atau darat, sehingga kondisi hidrosonografi itu dan gaya dari gelombang arus itu pasti laut itu kan dinamis, fluid gitu ya. Jadi itu akan mengubah arah gayanya dan bisa menjadi gaya itu ke tempat lain, bisa jadi sedimentasi atau akresi. Sehingga ini juga menjadi catatan di kita, termasuk kalau reklamasi yang sifatnya pengurukan itu kan perlu diketahui sumber materialnya dari mana, dari darat atau dari laut. Kalau dari laut, lautnya mana, karena kan perlu perizinan yang lainnya lagi. Nah, itu kenapa reklamasi ada catatan khusus, karena memang ini secara risiko reklamasi itu adalah risikonya tinggi, karena itu tadi mengubah bentang alam laut. Nah, selanjutnya juga ada nama perairan, provinsi, dan di laut nggak kita input mengenai kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, karena memang levelnya di laut yang paling memungkinkan itu adalah level provinsi. Karena kita tidak bisa kalau di darat itu sampai kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa ada kalau kalau dialirkan ke ATR. Tapi kalau di laut nggak ada. Itu mungkin perbedaan di darat sama di laut. Termasuk apakah merupakan proyek strategis nasional. Nah, itu ada ada pertanyaan seperti ini, karena memang kalau PSN nanti kita ada ada kemudahan yang akan diberikan. Terus juga di sini ada koordinat. Nah, ini koordinat ini bentuknya adalah SLS atau Excel, karena memang kalau koordinat di laut itu bisa jadi tidak sedikit kebutuhan input koordinatnya, karena bisa jadi banyak. Contoh kemarin kita menerima permohonan proyek strategis nasional Palaparing Barat Tengah Timur, itu kalau di total permohonannya itu sekitar 10.000 kilometer. Itu kalau ditulis itu bisa 1 rim koordinatnya saja. Ya, itu kalau disampaikan 1 rim ke kami itu mungkin nggak selesai tim itu menginput. Jadi itu tidak efektif, sehingga kami buatkan menu input dari pelaku usaha untuk menginput koordinat dalam bentuk Excel. Selanjutnya, nah ini tadi juga ada isian untuk bidang usaha. Nanti pelaku usaha juga akan mengisi ini. Ini secara umum isian data usaha. Terus deskripsi kegiatan itu lautnya di mana, di bawah 12 mil atau di atas 12 mil, dan tenaga kerja. Nah, itu kira-kira input dari OSS. Nanti itu dari akunnya pelaku usaha ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dari akun kami akan ada perbedaan, karena apa yang disampaikan oleh pelaku usaha tadi itu kalau di kami akan kami terima. Kami terima itu kami download, bisa kami download. Nah, itu sebagai bahan kami untuk melakukan verifikasi atau penilaian. Nanti kalau disetujui, kira-kira formatnya akan seperti ini. Apabila itu semua sudah dilakukan, dari pendaftaran, penilaian, terus ke pembayaran PNBP dan penerbitan, nanti dari kita MKP akan menotif ke OSS tempatnya Pak Balil, dan di sana kalau sudah dinotif nanti formatnya akan seperti ini. Jadi ada format yang nomor 1 itu adalah persetujuannya, yang nomor 2 itu koordinatnya. Nah, koordinat ini kalau itu kegiatan pipa kabel itu bisa cukup banyak,
memang ketika disetujui kalau memang panjangnya sampai ribuan kilometer. Terus juga nomor 3 itu petanya, itu contoh peta itu pemasangan kabel laut warna merah itu di daerah NTB NTT. Nah, terus juga lampiran yang terakhir itu ada mengenai hak dan kewajiban. Nah, itu hak dan kewajiban ini mengatur mengenai haknya apa dan kewajibannya apa. Kewajiban-kewajiban ini sudah diatur dalam Permen KP 28. Prinsipnya adalah tidak tidak merusak ekosistem, tidak menghalangi, tidak menutup akses, memberikan laporan, realisasi kegiatan, terus juga menyediakan alat pengolah lingkungan sebelum limbahnya itu dibuang ke laut dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban itu ada dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini sedikit hubungan antara bagaimana rencana tata ruang dengan penilaian atau persetujuan lingkungan. Jadi ini secara umum mungkin Bapak Ibu mungkin lebih familiar ya kalau dengan persetujuan lingkungan. Jadi nanti mungkin terkait AMDAL misal. Itu ada proses KAMDAL dan ANDAL RKLRPL. Nah, kesesuaian yang pertama, syarat untuk dapat dinilai atau di proses penilaian itu kan syaratnya harus lengkap terkait dengan dokumen ANDAL-nya ini. Syarat yang pertama kan kesesuaian rencana tata ruang. Kalau di laut ya tentunya yang sudah kita bahas tadi begitu. Nah, rencana tata ruang di sini sebenarnya maknanya adalah KKPRL tadi gitu. Nah, itu ketika sudah diterbitkan, nah itu si KLHK tempatnya Pak Hari nanti kalau pemohon menyampaikan tentunya kan mengecek apakah benar ini keaslian dan sebagainya. Nah, ini karena terkait dengan rencana tata ruang ini itu kan yang diterbitkan kita adalah contoh di laut adalah KKPL tadi. Itu kan ada areanya, nanti ada luasannya misal. Luasannya berapa ini misal. Terus panjangnya berapa. Itu kan nanti akan menentukan dampak pentingnya. Kira-kira dengan area yang seluas ini itu nanti dampaknya kemana? Atau kabel yang warna merah itu. Ini kabelnya kabel apa? Nanti akan beda antara kabel listrik dengan kabel telekomunikasi. Karena kalau kabel telekomunikasi itu kan kabelnya tidak ada radiasinya, tidak ada energi listriknya. Tapi berbeda, mungkin ini cukup buka UPL apabila tidak di dalam kawasan konservasi atau kabel ini tidak melewati kawasan konservasi. Tapi kalau kabel listrik itu mungkin AMDAL karena memang dampaknya itu lebih besar antara kabel listrik dengan lebih besar listrik daripada kabel telekomunikasi. Nah, itu untuk menentukan dampaknya, dampak pentingnya sehingga cakupan dalam pembahasan AMDAL-nya nanti juga akan bisa diketahui begitu. Nah, itu tadi kaitannya tadi antara konsep di OSS sama di konsep peraturan antara PP 21 sama PP 22 tentang persetujuan lingkungan kira-kira di sini. Nah, selanjutnya juga kita juga di KKP itu sebenarnya sudah menetapkan juga ini kebetulan baru 1. Jadi kalau kita tetapkan untuk acuan dalam pembahasan AMDAL, penilaian AMDAL itu adalah petunjuk teknis muatan dokumen AMDAL untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kenapa kita nyusun Permen KP 33 tahun 2020 ini? Karena memang ini ada amanatnya di PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan di pasal 7 bahwa kementerian lembaga maksudnya bukan KLHK itu dapat menyusun peraturan atau petunjuk teknis yang itu sebagai acuan nanti dalam penilaian AMDAL atau persetujuan lingkungan di KLHK. Nah, kebetulan kita baru bikin 1, kita sedang berproses akan membuat yang lainnya lagi petunjuk teknis AMDAL misal yang pertama khususnya yang tingkat resikonya tinggi. Yang pertama itu adalah usaha hulu migas, usaha hilir migas,
pertambangan minerba, dumping, dan mungkin pelabuhan akan kita buat. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, kalau memang punya concern ke arah sana, kami cukup terbuka. Mungkin kami persilakan apabila mau penelitian, membuat petunjuk teknis ini kami persilakan. Karena sekarang kita lagi proses menyusun dan sepertinya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang apabila concern di hubungan antara kegiatan ini dengan AMDAL atau di KLHK. Karena memang pesan dari Pak Menteri adalah untuk yang tingkat risiko tinggi, Pak Menteri minta agar clear dulu dengan KLHK terkait dengan lingkungannya. Bagaimana caranya clear? Kami melihat seperti ini. Karena ada amanat di PP 27 tahun 2012 tadi tentang izin lingkungan untuk bisa kementerian lembaga menyusun petunjuk teknis untuk penilaian AMDAL. Nah ini sedang kita proses. Nanti bisa saya bagi, kalau memang nggak punya bisa saya share. Dan kalau Bapak Ibu Bu Wartati mahasiswa S2 S3 berkenan, nanti kami siap untuk memfasilitasi bagaimana bisa juga ikut penelitian mendukung ini. Ini terkait dengan masyarakat. Ada yang hilang ya? Ada yang hilang satu kayaknya, Bu. Bentar, Bu, ya. Mohon izin, ada yang hilang tadi kayaknya, Bapak Ibu. Kami tadi ingin menyampaikan ini. Jadi kalau yang kami sampaikan tadi terkait dengan persetujuan atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan itu melalui sistem OSS itu untuk yang usaha. Tapi bagaimana yang tidak untuk usaha? Nah, ini contoh misal ada pemerintah memohonkan kesesuaian ruang ke KKP. Nanti bentuknya bukan persetujuan, tapi bentuknya adalah konfirmasi. Jadi nggak perlu lewat BKPM, nggak perlu lewat OSS, nanti cukup melalui sistem elektronik KKP. Ini namanya Sihandal. Ini akan kita kembangkan untuk kita di sini. Ini dulu sebelum OSS kita pakai ini aplikasinya. Nah ini akan kita dorong untuk berubah hanya untuk yang konfirmasi. Nah silakan, termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ada dosen, ada pemerintah daerah juga. Jadi kami siap untuk memfasilitasi juga bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya bukan oleh pelaku usaha, termasuk oleh perguruan tinggi. Misal Bu Wartati punya lab di Laut Malang atau di Probolinggo. Lautnya kalau di darat kan Bapak Ibu perlu hak atas tanah. Kalau di laut silakan dimohonkan sekarang ke Menteri KP. Ini yang sudah mohonkan ini Pak Arif Satria, itu memohonkan lab station budidaya laut di Kepulauan Seribu ke Pak Menteri. Nah sekarang silakan Bapak Ibu sekalian, karena contoh yang labnya di lab IPB itu ini dalam tanda kutip ada calon investor yang akan memanfaatkan ruang laut di Kepulauan Seribu, yang itu kalau Pak Menteri ACC mungkin labnya itu akan tergusur. Karena itu perusahaan cukup besar dan kebetulan kemarin sudah kita tolak karena memang dilakukan dengan cara reklamasi. Dan dari KLHK karena itu berada di dalam Taman Nasional, kegiatan wisata bahari tapi reklamasi, jadi ditolak. Nah, nanti kalau tapi delineasi permohonan itu sampai ke lab IPB itu. Nah, ini kalau tidak dilegalkan begitu mungkin kegiatan atau bangunan dari pemerintah daerah ini bisa saja akan tergusur dengan pemanfaatan ruang laut yang oleh pelaku usaha. Termasuk sebenarnya kami juga sedang konsen ini untuk masyarakat lokal. Itu sama. Kalau masyarakat lokal ini tidak kita perhatikan, itu ruang-ruang di laut ini akan kalah cepat gitu. Pemanfaatan ruang lautnya kan cepet-cepetan aja, karena laut itu kan bebas, nggak ada atas tanah gitu, nggak ada orang beli di sana, cukup izin bisa memanfaatkan kalau izinnya disetujui, karena sifatnya bukan hak.
bukan memiliki. Beda di darat, harus ada penguasaan tanah. Jadi itu mungkin terkait dengan pemerintah. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir terkait dengan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, sorry, mohon maaf, ini masyarakat lokal ya. Kalau masyarakat adat beda lagi. Ini masyarakat lokal, ya ini juga tadi sudah kami sampaikan, kami sudah memberikan di pulau-pulau kecil terluar di Maratua, pemukiman di sana yang berada di atas laut, berada di laut, termasuk sekarang kita sudah fasilitasi di Sulawesi Tenggara, mengenai pemukiman dan usaha yang ada di laut juga untuk masyarakat lokal. Nah, itu juga kami concern karena memang seperti tadi bahwa ruang laut ini sekarang arah pembangunan itu sekarang ke laut gitu. Mungkin karena di darat sudah penuh, sudah sesak dan mungkin susah mencari tanah misal. Ya, ini arahnya sekarang ke laut begitu. Nah, ini kalau tadi pemerintah, masyarakat lokal ini tidak kita support, lindungi, nanti ini akan bisa kalah cepat, akan tergusur dengan yang pelaku usaha. Sehingga ini juga kalau memang Bapak Ibu sekalian ada penelitian rencana ini sekarang ini di direktorat lain, namun kemarin kita juga mengawal karena ini ujung-ujungnya ke kami terkait dengan penerbitan perizinannya, sehingga sekarang kita fokus ke Sulawesi, di daerah Sulawesi. Nah, ini kira-kira kalau masyarakat lokal itu nanti akan ada identifikasi kriteria masyarakat lokalnya seperti apa, karena nggak semuanya masyarakat lokal ini bisa difasilitasi, karena ada penilaiannya. Nanti yang memohonkan adalah bupati atau wali kota sebagai kepala daerah, dan nanti dimohonkan identifikasinya tadi yang sudah dilakukan oleh tim melalui lurah, camat, terus bupati, wali kota, dimohonkan ke Menteri KP untuk bisa ditetapkan fasilitasi persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang lautnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Bu Hartati, pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Hartati. Terima kasih. Masih mute kah, Bu? Terima kasih, Mas Didit. Ini waktu kita masih panjang, ini masih sekitar 15 menit, 45 menit. Nah, monggo yang ada yang bertanya kira-kira enggak? Silakan mengajukan atau menggunakan kolom chat atau raise hand. Saya Mas Didit, ada. Monggo, siapa? Pak Kadri. Oh, iya, monggo. Baik. Pak Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yeah. Izin bertanya, untuk lokasi izin menyangkut dengan perairan, kebetulan saya ada riset kecil di daerah Maluku Utara, itu antara Ternate, Tidore, dan Pulau Maitara itu ada kegiatan-kegiatan. Kami terkendala dalam mengetahui beberapa informasi yang menyangkut dengan rencana kegiatan ke depan, apakah baik itu pembangunan jembatan Temadore maupun Temadore itu Ternate, Maitara, Tidore, dan mungkin saja kabel bawah laut dan bisa jadi instalasi perpipaan dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi pada instalasi listrik yang akan dikembangkan di antara kedua zona ini, kedua pulau ini, dan ini pasti akan lewat laut. Mohon izin bisa diberikan semacam informasi yang mungkin bisa kami jadikan referensi dalam kegiatan-kegiatan nanti ke depan. Sementara itu, terima kasih sebelumnya. Gimana Bu Hartati? Monggo Pak.
Oh, Monggo langsung ya. dari pertanyaan Ya. Pak Kadri tadi. Ya, terima Iya. kasih Pak Kadri. Oke. Pak Kadri dari Dinas Saya Maluku Utara, Pak. mahasiswa PDIL. Oh iya iya. lagi sementara juga Iya. nyusun ini. Iya iya. Mohon Pak, pencerahan Pak Didi. Iya ya. Ya. Rencananya kegiatannya di lautnya itu apa Pak? Yang direncanakan? Ada ini informasi lebih ini lagi. Halo Pak. Pak Kadri? Pak Kadri, halo. Oh ya. Bisa lebih spesifik lagi Pak, rencananya menggunakan ruang laut begitu kan? Betul. Maksudnya betul. rencananya arahnya kemana Pak? Kegiatannya apa? Ini ada kegiatan jembatan Temadore yang menghubungkan Pulau Ternate, Maitara, dan Pulau Tidore. Nah, sebelumnya itu juga kan sudah ada beberapa kegiatan menyangkut dengan pemasangan kabel bawah laut, terus pipa bawah laut, dan lain sebagainya. Kami agak sedikit kesulitan untuk memperoleh informasi menyangkut dengan izin lokasi perairan itu. Saya tidak tahu, secara implisit kita mau ceknya di mana agar supaya ini menjadi diskusi panjang beberapa tim yang mungkin akan dikembangkan ke depan. Kami dari perguruan tinggi juga belum pernah melihat apakah itu menjadi catatan penting, karena kami melihat ini penting sekali karena di situ ada kabel bawah laut, kabel telekomunikasi juga mungkin lewat dari situ. Kami belum ada informasi yang real, Pak Didit. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak Didit. Ya Pak. Jadi Pak, terkait dengan rencana tersebut, ini memang perlu dipastikan dulu Pak, terkait dengan pembangunan jembatan ini. Nanti kan pemrakarsa atau subjeknya kan siapa Pak ya? Apakah pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau ada pelaku usaha misal yang akan membangun ini. Nah, terkait dengan itu perlu dipastikan juga pembangunan jembatan ini kalau di Perda RZBP 3K Provinsi Maluku Utara itu lokasinya di mana? Kan itu ada koordinatnya Pak ya. Betul. Nah, lokasi tersebut itu terkait dengan alokasi ruang di RZBP 3K dan peraturan pemanfaatan ruang itu apakah diperbolehkan begitu berada di lokasi tersebut? Apakah sesuai dengan alokasi ruang ataukah masih diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat misal? Yang penting Pak tidak dilarang begitu. Misal di zona itu dilarang bangun jembatan, nah, Bapak mau bangun jembatan, nah ini kan menjadi kendala nanti. Jadi sebaiknya dihindari, jangan cari lokasi itu Pak. Itu. Nah, kalau masih kalau sesuai lebih enak gitu. Apalagi jembatan itu sudah diakomodir dalam penetapan maksudnya di perda yang sudah ditetapkan itu sudah masuk gitu loh. Memang di situ akan direncanakan sebagai pembangunan jembatan, itu lebih enak. Tapi kalau enggak, minimal kegiatan ini di peraturan pemanfaatan ruangnya itu diperbolehkan atau minimal diperbolehkan dengan syarat, itu masih bisa. Tapi kalau dilarang, nah itu yang tidak boleh Pak. Nah ini kalau pembangunan jembatan ini memang Bapak tadi kaitkan dengan pipa kabel. Nah memang ini terjadi Pak. Jadi kalau Bapak Ibu di Google sekarang buka, itu akan dibangun jembatan Batam Bintan. Nah ini sedang kami proses, cuman jadi jembatan itu kan ada penyangganya ya Bapak Ibu. Itu jaraknya sekitar 300 sampai antara 200 sampai 300 meter gitu. Setiap itu ada tiangnya gitu loh. Nah kebetulan di satu tiang itu pas dengan koordinat kabel SKKL telekomunikasi. Jadi kemarin kita sudah pertemukan antara Pemprov Kepri dengan pemilik kabel Pak, dan kebetulan koordinatnya pas ada di
apa namanya pancangnya itu, tiangnya itu. Nah, kalau misal tidak pas itu mungkin masih bisa kita apa namanya pertimbangkan itu, sehingga kemarin kita coba minta selesaikan dulu karena entah nanti kabelnya yang geser atau apa konstruksi atau desain dari tiangnya itu yang bergeser. Nah, terkait dengan itu Pak, nanti Bapak silakan mengenai informasi kabelnya siapa, pipanya siapa. Ya paling tidak ini ada apa ya 3 kementerian lah nanti Pak kalau mau tahu sama daerah. Yang pertama Bapak ke daerah dulu, ke provinsi, itu informasi pipa kabelnya itu dari siapa. Kalau ada dari daerah mungkin daerah itu tahu Pak, itu kabelnya milik siapa, ditanam kapan, dan nanti tinggal siapa pemiliknya itu kita koordinasikan. Ini diatur Pak sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan sub apa namanya bangunan dan instalasi di laut. Di pasal 30 itu dinyatakan bahwa satu kegiatan itu crossing nggak apa-apa, berdekatan atau crossing itu nggak apa-apa, tapi harus ada kesepakatan antara pemrakarsa ini. Contoh kabel palaparing. Kabel ini kan dari barat sampai ke timur, sampai ke Papua. Itu kalau kabel digelar itu nggak akan crossing, nggak akan ada sejajar dengan pemanfaatan ruang laut lainnya. Itu pasti ada Pak, karena nggak mungkin melintang dari barat ke timur tanpa ada yang bersinggungan atau bahkan crossing, sehingga kita bisa pakai pasal itu Pak, pasal 30 di PP 27. PP 27 bukan lingkungan Pak ya, PP 27 tahun 2021. Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Itu mengatur mengenai memang zona keselamatan, keamanan bangunan instalasi, termasuk apabila ada yang berdekatan atau crossing. Itu seperti apa mekanismenya. Kalau itu mungkin diketahui dulu Pak, kalau daerah nggak ngerti ya bisa ke kita nanti ke KKP atau Pusidros TNI AL yang punya peta laut. Dan kalau pipa kabel insya Allah kita bisa ada datanya Pak, karena kita ada timnas pipa kabel bawah laut dan Menteri KP salah satu ketua harian. Ini demikian Pak. Baik, baik. Makasih Pak Didit. Ya, sama. Pak Didit, ini Ya, ada Bu. pertanyaan Iya. lagi dari Bapak Rahayudi. Ini bertanya tentang indikator suatu usaha disebut sebagai usaha berisiko tinggi, ya, bagaimana model asesmennya. Karena tadi kan dikatakan kalau rendah itu hanya nomor induk berusaha, ya kan? Kalau yang tinggi ini tambahkan izin dan sertifikat induk berusaha selain nomor induk berusaha. Apa indikatornya Pak? Monggo. Model asesmennya juga. Ya Bu. Ya Bu. Ya, jadi terima kasih Pak Bayu. Yang menentukan tingkat kriteria ini Pak, sedang, menengah, rendah, menengah, rendah, menengah tinggi, dan tinggi itu kementerian lembaga Pak. Kementerian lembaga yang ada di lampiran PP 5 tahun 2021 sektornya itu. Bukan dasarnya modalnya. Apa? Ya Bu, ya bagaimana Bu? Bukan modalnya. Itu nanti masuk di itu Bu, masuk di penilaian kementerian lembaga itu. Jadi dulu itu istilahnya itu ada referensinya dulu, tapi saya lupa naruhnya di sini. Intinya itu kriterianya itu adalah K3L, keselamatan, ada singkatannya itu, keselamatan, kesehatan, L-nya itu lingkungan, aspek-aspek itu. Contoh reklamasi itu nanti dibobot. Misal dari lingkungannya gimana kalau reklamasi? Wow, ini ternyata dampaknya sangat tinggi gitu. Nah, terus kesehatannya, terus keselamatannya, nah makanya bisa ditentukan tinggi gitu. Reklamasi itu pasti tinggi, nggak ada yang menengah, nggak ada yang rendah. Nah, terus ada kegiatan budidaya, misal Bu, budidaya di laut itu KBLI-nya, kalau reklamasi tadi Bapak Ibu itu KBLI-nya namanya penyiapan lahan. Saya lupa nomornya, tapi intinya itu penyiapan lahan. Terus juga misal budidaya di laut itu KBLI-nya kepalanya 3 atau 5. Terus itu kan ada pembesaran, pembenihan. Nah, budidaya ini bisa rendah atau menengah rendah. Nah, itu kriterianya tadi yang di K3L ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kriteria ini
dari mana? Waktu itu intinya kita dari Kemenko Perekonomian menetapkan ada standarnya, semua kementerian mengikuti ini, buat kriterianya, buat pembobotannya. Dan Bapak Ibu pasti tahu itu cepat sekali. Mohon maaf, itu cepat memang waktunya. Sehingga bisa terbit dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai ke PP 5. Itu berapa bulan itu? Itu semua kementerian memang dengan waktu yang terbatas, ada target, ada kriteria, kita pacu waktu itu. Ya kalau ada kekurangan mungkin silakan untuk bisa dievaluasi kan begitu. Ya, gimana Bu Bartati, Pak Bayu? Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Pak, apakah dari Bu BMA Rahmawati, apakah rekam jejak pelaku usaha masuk pertimbangan dan mendapatkan persetujuan, terutama yang gelap ya, yang jelek? Kalau ya Bu, terima kasih Bu Emma. Kalau kami terima jadi Bu, maksudnya itu untuk rekam jejak yang blacklist, daftar hitam itu BKPM sudah ada Bu. Bisa dilihat di websitenya itu, dan kalau memohonkan pasti mental itu, yang blacklist. Jadi kami sudah tidak mengecek ini apakah blacklist atau tidak, karena di sistem itu sudah ditanam, termasuk yang blacklist sudah ditanam di sistem. Jadi sekarang bukan setiap kementerian mengecek sendiri, tapi sudah di screening tadi di data usaha. Ketika pelaku usaha menginput NPWP-nya, data usahanya, nama perusahaannya, di situ pasti langsung di blok di sistem OSS. Demikian. Sekarang pertanyaan dari Pak Nur Hasan, PDIL. Ini melihat perubahan izin ke risiko sangat terbuka bagi pengembang real estate di perairan laut. Apakah jika pengembang mampu memperlihatkan visible study ya, AMDAL, teksi dan lain dapat diizinkan? Terima kasih. Terutama itu loh hotel-hotel yang untuk honeymoon itu. Iya. Banyak ini. Ya Pak Nur Hasan, jadi real estate Pak. Real estate itu merupakan KBLI-nya 68111 kalau nggak salah, real estate ini. Karena kita sering mendapatkan permohonan KBLI menggunakan KBLI ini untuk bangun resort di laut salah satunya. Jadi kalau membangun resort itu kami mengetahui itu ada beberapa KBLI yang digunakan biasanya. Salah satunya disampaikan Pak Nur Hasan ini namanya KBLI Real Estate. Terus ada juga KBLI Wisata Tirta. Yang ketiga KBLI Bintang Hotel Bintang 3, Bintang 4 itu kadang juga digunakan. Contoh yang Aston di mana? Hotel Aston di Serang Banten Anyer itu pakai KBLI itu. Nah, gitu. Nah, jadi memang untuk memohonkan kegiatan wisata bahari itu KBLI-nya bisa beberapa Pak. Tapi yang terkait ya, yang kami sampaikan tadi. Jadi bisa Pak, bisa. Apalagi ini kalau sudah bisa ada FS, AMDAL dan lain-lain. Sebelum ke sini tentunya tadi kan yang sudah kita bahas Pak ya. Apakah misal AMDAL dan lain-lain ini didapat, mestinya kesesuaian rencana tata ruang tadi ACC gitu. Sehingga bisa juga mendapatkan ini gitu ya. Jadi sebelum ini Pak, ini sebenarnya ada KKPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut tadi. Kalau itu juga ternyata sudah sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi dan diberikan, ditambahkan dengan yang Bapak sampaikan, ada FS, AMDAL, teknis dan lain-lain, sepertinya bisa diizinkan Pak, sepertinya. Tapi demikian. Yes. Ini pertanyaan dari Pak Stephen dari Gorontalo, Pak. Di daerah saya dibangun tempat ibadah masjid dan ETH di atas laut dan ada beberapa tepi pantai dijadikan hotel. Kira-kira mengenai izinnya bagaimana? Kayak tadi ya, apa perlu kajian AMDAL ya untuk fasilitas umum? Iya Bu, siap. Pak Stephen. Bu, saya buka dulu ya peraturan Menteri, bentar Bu ya.
Jadi Pak Stefan, saya ingin menjawab dengan saya coba tunjukkan pasal ini. Jadi Pak Stefan, terkait misal kegiatan itu sudah dilakukan, kalau membangun masjid di laut, mungkin itu pemerintah gitu maksudnya Pak ya? Ya silakan Pak, nanti kalau memang berdasarkan ketentuan peralihan ini yang belum memiliki izin lokasi atau KKPRL itu silakan memohonkan KKPRL Pak. Kalau pemerintah nanti mohonkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan namanya konfirmasi. Tapi kalau yang pelaku usaha nanti namanya adalah persetujuan. Jadi selain pasal 234 ini juga di pasal 239 intinya adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang belum memiliki izin lokasi ini agar memohonkan KKPRL paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini berlaku. Ini kalau yang selain reklamasi. Kalau yang reklamasi ini, nanti yang kemarin pertanyaan Pak Priyo, ini arahnya ke pelanggaran atau keterlanjuran. Nah itu yang pasal 238 kalau terkait reklamasi. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Stefanus tadi, silakan dimohonkan Pak ya, biar kita bisa Bapak juga mendapatkan legalitas. Demikian. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Pak Asep Hawim Sudrajat ya. Ini mohon bertanya, dari 4 kriteria berusaha berbasis risiko, apakah mekanisme perizinan semua sama? Dan dokumen penunjangnya misalnya badan hukum, perorangan, izin lingkungan itu cukup SPPL atau harus pakai UKL, UPL dan bahkan AMDAL, mohon pencerahannya. Ini yang maksudnya tadi yang sudah sedang ya, Bu. Ya. Kalau isian data usahanya itu Bu, nanti yang membedakan itu ketika perseorangan atau badan hukum. Kalau perseorangan tentunya isiannya berbeda dengan badan hukum, termasuk bentuk usaha tetap. Jadi di Indonesia ini Bu, ini baru, maksud saya bukan dulu itu bentuk usaha tetap itu dianggap sebagai pemerintah. Bentuk usaha tetap itu contoh yang paling nyata itu adalah migas, hulu migas. Itu kan K3S, contoh Repsol. Zaratex yang di mana yang di Aceh itu adalah bentuk usaha tetap asing, memang langsung Bu, bukan badan hukum Indonesia. Tapi sekarang pasca PP 5 itu diakui nanti harus juga selain asing mereka tetap harus memohonkan melalui OSS dan datanya harus mengalir ke OSS. Nah, jadi ada perorangan, badan hukum dan bentuk usaha tetap. Ini nanti kalau isiannya mungkin berbeda, tapi prosesnya sama. Cuman kedalaman dari permintaan datanya berbeda. Nah, termasuk nanti untuk mekanisme perizinannya, kalau yang rendah, menengah sama tinggi nanti kalau yang di perizinan kalau di izin lingkungan pasti beda Pak ya. Misal UMK sama yang non UMK juga ini ada pembedaan di sana. Nah, termasuk di perizinan lingkungan dan di perizinan berusahanya nanti isiannya berbeda Pak. Isinya maksudnya sama, cuman isiannya kedalamannya yang mungkin tidak, yang perseorangan, yang UMK itu sedikit daripada yang usaha besar dan badan hukum atau bentuk usaha tetap tadi. Nah ini kami juga sampaikan Bapak Ibu sekalian, KKP kemarin juga terkait dengan usaha mikro kecil sudah menyampaikan ke BKPM dan Pak Menteri ke Pak Bahlil bahwa untuk UMK itu kan self declare istilahnya. Tapi kalau di laut UMK tetap harus memohonkan KKPRL karena kalau di laut itu berbeda dengan di darat. Kalau di darat UMK itu kenapa bisa self declare di darat tapi tidak bisa self declare langsung OSS itu menerbitkan tanpa lewat KKP. Karena contoh kalau di darat UMK itu contoh kaki 5 yang di Indomaret misal. Itu kan Indomaret itu sewa ke Bapak A misal tanahnya. Terus dia bangunannya dia pakai untuk bangun Indomaret. Terus halamannya disewakan ke kaki 5 sehingga kaki 5 itu bisa usaha di situ. Nah, itu memang self declare nggak perlu. Tapi kalau di laut itu tidak bisa self declare karena contoh kalau self declare misal nelayan bagan tancap meletakkan memasang bagannya itu atau budidaya keramba jaring apung di laut di alur pelayaran.
pasti ditabrak ini. Karena di laut tidak ada batas, tidak ada jalan, tidak ada batas, tidak ada kontur, nggak tahu itu gunung, lembah, nggak ada. Jadi itu salah satu karakteristik yang kemarin kita sampaikan ke Pak Bahlil, bahwa di laut tetap UMK tidak bisa self declare hanya BKPM yang menerbitkan, tetapi datanya mengalir ke KKP. Nah, dan itu sudah dipahami perbedaan antara karakteristik di ruang darat dan karakteristik di ruang laut oleh BKPM, dan itu diterima. Demikian, Pak. Iya, makasih. Ini Pak Priyo kok mohon izin tanya masih Ya, apa Pak Pak. Priyo ya? Saya juga raise hand, Bu. Iya. Ya, Bu. Clara Silakan juga yang raise mana, hand. Bu? Ini masih ada. Iya, monggo Bu Clara dulu ya. Mas Priyo dulu atau Clara dulu nih? Oke, ada- lady first Clara ya, dulu. lady first. Lady first. Boleh Oke. Monggo. Baik, selamat sore Mas Didi, juga Ibu Hartati. Terima Sore, kasih Bu. kesempatannya. Minggu kemarin sempat ya saya sedikit Iya. ngebahas tentang konservasi. Kebetulan saya sedang mendampingi di Ya. pemerintah provinsi dalam merubah kawasan, pelepasan kawasan Ya, hutan pelepasan lindung, kawasan hutan, hutan, Bu, ya. hutan Ya. mangrove. Jadi mungkin Ya. Pak Didi udah datanya udah dapat, itu adalah pelepasan dari hutan mangrove yang ada di Sumatera Selatan menjadi kawasannya untuk adalah pelabuhan. Nah, sementara ini kalau dilihat memang ini bukan hanya AMDAL yang kami pegang, malah kami untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategisnya sebelum ke arah ke sana. Itu totalnya ada sekitar 7.709 hektar, Pak Didi. Jadi di sekitar 100 sampai 200 hektarnya itu adalah hutan primer. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari referensi ataupun rekomendasi dari tim terpadu itu dikatakan boleh. Nah, memang itu akhirnya kami datang untuk bantu untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategisnya, dan ini adalah memang betul Pak Didi antara idealisme versus dengan professional judgment, jadi betul-betul diuji. Jadi memang untuk masalah perizinan dan juga untuk kajian lingkungan saya sangat sepakat itu harus dilakukan secara detail, terutama seperti di sana bahwa kita tahu gambutnya itu sendiri menyimpan kadar oksigen, karbon yang cukup tinggi, penyerap karbon dan segala macam, itu juga menjadi salah satu kajian yang memang menjadi detail. Jadi seperti tadi Pak Didi sampaikan bahwa kajian lingkungan yang ada pun tidak bisa sembarangan dan asal-asalan, terutama ini dengan kawasan yang memang betul-betul hutan yang 709 kemudian diambil kawasannya untuk menjadikan yang berubah total alih fungsi lahan. Nah, sementara di sini sudah dijadikan rekomendasi dan sudah ada suratnya bahwa itu menjadi sudah kawasan strategi nasional. Jadi mau nggak mau KHLAS tadi ya harus kita setujui, hanya diikatnya dengan beberapa rekomendasi yang mengatakan bahwa how to untuk meminimize dari sumber dan juga limbahnya. Jadi paling moga-moga di kajiannya ini memang saya sepakat Pak Didit untuk bisa lebih mengkajinya lebih dalam, bukan hanya sebatas dokumen, apalagi di dalam kajian lingkungan hidup strategis kita kan akan 6 muatan. Ajanya salah satunya adalah resiko sudah kita masukkan, didukung daya tampung, kemudian jasa ekosistem, perubahan iklim, sampai juga kepada sumber daya alamnya. Jadi moga-moga memang akan menjadi suatu ikatan yang kuat juga dalam memberikan perizinan, karena memang betul lingkungan itu nggak bisa dengan hanya sebatas tulisan, tapi monitoring dan juga monitoring dan implementornya dari pemerintah juga wajib untuk dilaksanakan dengan baik. Itu sih Pak, saya mau sharing curhat idealisme versus professional judgment-nya. Yang di Tanjung Carat itu Bu ya, pelabuhan. Betul, menjadi KSN sebelahnya untuk pendukung Tanjung Tanjung itu ya, Tanjung Api-Api. Pasti Pak Didi udah hafal di datanya. Iya. Ya, barusan kan ditetapkan PSN itu Bu. Ya meskipun PSN kan tetap Bu ya, berarti keberlanjutan masalah lingkungan ini juga tetap harus dikaji dengan betul gitu. Kami juga kita Bu, meskipun PSN mungkin kalau PSN nggak tahu di tempat lain itu pasti di ACC, pasti diterbitkan Bu ya. Memang kami bisa menolak Bu kalau di kami di KKP, Pak Menteri tidak masalah kalau ada, meskipun PSN ketika dimohonkan kalau memang kurang tepat ditolak nggak apa-apa. Padahal sebenarnya kalau PSN itu harus diterbitkan Bu. Maksud kami menolak ini bukan apa-apa, kami ada beberapa lah PSN yang kita tolak, kita kembalikan, tapi kan bisa memohonkan lagi kan. Kita sampaikan tolong ini diperbaiki sehingga kami sebenarnya bukan hanya untuk PSN-nya, untuk kami juga sebenarnya bahwa ketika nanti lokasinya tidak clear, lingkungannya misal juga tidak clear, kalau ada problem itu kan dengan masyarakat, itu kan kasihan yang PSN-nya sendiri yang di lokasi.
kan bisa aja nanti apa diganggu dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau konflik pemanfaatan ruang kan bisa bisa jadi nggak dibangun atau dibangun tapi bermasalah gitu. Itu mungkin kalau kami meskipun kegiatan PSN tetap itu kami kaji, kalau memang kurang tepat ya akan kita kembalikan dulu untuk diperbaiki, meskipun nanti kita akan juga terbitkan, tapi ada catatan-catatan itu yang harus dipenuhi dulu, gitu Bu. Ya, Pak, ini memang lintas dari departemen, lintas dengan kementerian juga turut di sini, sehingga kami juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam FYD dan KP yang akan kita lakukan. Wajib itu, masyarakat yang berdampak. Iya. Ya, Matur nuwun. Iya, Bu. Ya, makasih Pak Bu Clara, Pak Didit. Ini ada pertanyaan tadi apa ini Pak Brio? Pak Ya, Brio? Bu. Siap. Silakan, Ya, Bu. Mohon izin Pak Didit, Bu Hartati. Ini kalau suara saya gembret ya, beda dengan Deklara. Deklara memang biasanya MC, Pak, di kampus kita. Jadi Nyanyi suaranya juga ya, Pak ya? Ya, termasuk nyanyi ya, sama. Ngapunten. Ini saya akhirnya di mindset saya Pak Didit. Itu per PP 21 itu akhirnya membandingkan antara darat sama laut ya. Jadi ternyata peristilahannya hampir sama, tetapi perlakuannya berbeda. Tadi sudah dijawab terkait dengan UMKM. UMKM itu kalau di darat langsung self declare keluar izinnya. Siapa? Nah itu pengendaliannya susah sekali nanti Pak, karena UMKM itu nominal omsetnya itu dihitung 500. Kalau mikro itu 500 sampai 1 M, kemudian kecil itu 1 M sampai 5 M. Di daerah itu pasti besar kegiatannya. Itu pasti. Dan itu semua proses KKPR-nya pakai self declare bukan PKKPR. Nah, kemudian yang perlu saya tanyakan ini Pak Didit. Tadi kan terkait dengan peristilahan, yang pertama KKPRL itu dikeluarkan melalui konfirmasi, persetujuan sama fasilitasi. Kalau konfirmasi itu pemerintah, kemudian kalau persetujuan itu pelaku usaha. Nah, kalau fasilitasi itu seperti apa? Karena beda dengan di darat. Di darat itu kan konfirmasi, kemudian konfirmasi itu apabila ada Perda RDTR. Kemudian persetujuan itu apabila hanya ada RT RW. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi apabila kegiatan itu adalah PSN atau proyek strategis nasional. Nah, ini kami mohon pencerahan fasilitasi itu bentuknya seperti apa. Terus kemudian yang kedua terkait dengan di darat itu kalau nanti pelaksanaan kegiatan pengendalian itu ada inspektur pembangunan. Kalau di laut itu nanti ada apa Pak Didit yang bisa mengeksekusi pelanggaran yang ada di laut itu. Karena nun sewu seperti yang saya sampaikan kemarin di Pantura itu sepanjang Pantura itu saya yakin banyak sekali. Dan nun sewu bukan rasis ya. Di Madura Pak Didit itu beda lagi kebijakan. Jadi di Madura itu klebun yang menguasai wilayah tersebut, terutama di sisi pesisir, masing-masing pesisir itu sudah milik klebun. Jadi apapun fungsi ruangnya di laut itu terserah klebunnya dan bisa diperjualkan, dan itu tanpa seizin provinsi, tanpa seizin izin perairan dan kelautan. Nah ini mohon arahannya nanti seperti apa sih gitu, kalau misalkan pelanggarannya seperti itu. Kemudian terkait dengan ini kendala di darat Pak Didi itu terkait dengan sosialisasi atau penggunaan aplikasi OSS. Jadi masyarakat itu belum tahu banyak terkait dengan kondisi aplikasi OSS tersebut. Nah, saya yakin di laut seperti itu. Pak Didi tadi menyampaikan bahwa saya yakin pengusaha yang skalanya besar itu akan tahu persis dengan proses ini, proses aplikasi OSS. Nah, padahal kalau kita melihat di sisi laut, terutama di daerah-daerah yang memang banyak sekali nelayannya, ini nanti nasib nelayan itu seperti apa? Karena pasti ruang laut akan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang notabene punya proses dan akses untuk proses aplikasi OSS ini. Nah, kemudian studi kasus Pak Didit. Jadi kita banyak sekali sudah mengeluarkan IPR ya, IPR sisi darat maupun laut. Ada salah satunya adalah jaringan gas yang melintas dari sisi Sidoarjo sampai ke Tanjung masuk sisi laut. Ini IPR-nya sudah keluar di kita. Ini nanti prosesnya seperti apa kalau misalkan mau memperbaharui atau istilahnya perubahan data IPR seperti apa. Terus kemudian di Banyuwangi juga seperti itu. Banyuwangi itu kita sempat tim itu pada proses izin tersus atau terminal khusus untuk
anjungan tambang emas di Banyuwangi yang dilakukan oleh BSI ini, kita sudah sampai survei terumbu karang. Jadi sampai menyelam ke laut. Di situ kita sudah mengidentifikasi mana-mana yang memang itu menjadi mangrove atau istilahnya kawasan lindung khusus mangrove, mana-mana yang memang bisa dilalui oleh jalur laut atau jalur kapal untuk tersusnya sendiri. Ini kami mohon arahannya seperti apa, karena sering sekali teman-teman BSI ini ke kita, ini mohon minta petunjuk atau istilahnya tolong dikawal lah di proses perizinan untuk tersus ini ke pusatnya seperti apa. Ya mungkin itu sementara Pak Didit. Matur nuwun Bu Artati. Monggo Pak Didit. Ya Pak Priyo, mantap ini. Banyak. Ya Pak, jadi memang waktu nyusun PP 21 itu kita dengan Pak Uki, Pak Dirjen, sekarang beliau sudah pensiun menjadi fungsional PLT Dirjen. Kita memang diskusi cukup lumayan, maksudnya itu adalah ada sisi perbedaan memang antara darat sama laut. Karakteristik darat, karakteristik laut itu ada perbedaan karena di darat itu kan fluid ya, beda dengan laut. Sehingga beberapa hal itu memang babnya sama, cuman esensinya itu yang nggak sama. Ada yang perbedaan-perbedaan itu. Seperti tadi salah satunya yang disampaikan Pak Priyo bahwa kalau di darat itu ada 3. Konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Kenapa di KKP, di laut tidak ada rekomendasi? Karena memang kami ini sudah kami tetapkan di PP kami sebelumnya tentang rencana tata ruang laut. Kalau memang PSN itu rekomendasi itu dulu hanya untuk provinsi yang ada PSN di dalam provinsi yang di RZBP 3K-nya belum dimuat. Itu nanti Menteri KP memberikan rekomendasi kepada gubernur tersebut. Nah, gubernur tersebutlah yang menerbitkan izin lokasi perairan waktu itu Pak ya. Sehingga biasanya kan gubernur ini nggak berani Pak ya, karena belum terakomodir dalam rencana zonasi BP 3K. Sehingga meskipun PSN nggak berani menerbitkan izin lokasi. Nah, Menteri KP lah yang memberikan rekom, ini PSN benar, terbitkan. Gubernur menerbitkan. Nah sekarang Pak, ini kan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, semua kewenangan kan di Menteri ya. Sama sebenarnya di Menteri ATR, kita kan di KP yang di laut. Ya kita bawa di laut, ya nggak usah rekomendasi lagi. Langsung saja persetujuan kenapa gitu. Jadi, dan menurut orang hukum KKP, orang hukum kami, rekomendasi itu tidak mengikat, bukan final and binding. Yang mengikat itu ya persetujuan atau konfirmasi tadi. Gitu Pak, sehingga di laut kami tidak menggunakan rekomendasi, tapi langsung meskipun PSN nanti tinggal kita lihat PSN-nya ini swasta atau pemerintah, kan bisa begitu Pak. Ya tinggal kita kasih, kalau pemerintah ya konfirmasi, kalau swasta ya persetujuan gitu aja. Jadi langsung final and binding. Jadi nggak perlu, kalau rekomendasi kan nggak gitu. Tapi ya sudah, itu memang perbedaan darat sama laut. Terus juga terkait dengan fasilitasi ini. Kalau Pak Priyo lihat, fasilitasi ini tidak ada di bab pemanfaatan, Pak. Fasilitasi ini munculnya di bab pengendalian pemanfaatan ruang laut. Pengendalian pemanfaatan ruang yang isinya di insentif. Jadi di laut itu insentifnya itu adalah untuk non fiskal. Tidak boleh insentif yang diberikan KKP atau ATR itu terkait dengan fiskal. Karena itu kan ranahnya Kementerian Keuangan untuk fiskal, insentif. Nah, bolehnya adalah non fiskal. Nah, non fiskal ini salah satunya adalah fasilitasi kepada masyarakat lokal ini, Pak. Istilahnya itu kita berikan gitu ya. Kita fasilitasi, kita bantu mulai identifikasinya sampai ke penerbitannya nggak ada biaya begitu, Pak. Istilahnya dibantu bahwa ruangnya ini memang dipergunakan untuk masyarakat lokal dan diberikan legalitasnya begitu. Bentuknya adalah fasilitasi. Jadi masuknya itu di pengendalian, Pak ya. Terus yang kedua pelanggaran. Kalau di laut memang, di darat memang waktu nyusun PP 21 Pak, kalau yang bab Bapak ini inspektur tadi itu kan dengan Pak Budi Situmorang, bukan dengan Pak Uki ini. Yang itu dirjennya. Nah, kalau di darat memang namanya inspektur. Nah, kalau di laut kami pengawas kelautan, Mas. Jadi ini sudah kita buat, Pak. Kalau yang pengawas kelautan ini atau nanti namanya Polsus BP 3K, polisi khusus, itu diaturnya lebih spesifik di peraturan menteri
KP nomor 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan Permen KP nomor 31 tahun 2021 tentang sanksi administrasi. Nah, nanti di situ Pak yang 2 permen itu yang mengawal kawan-kawan dari pengawasan yang biasanya nangkep kapal di laut itu Pak, illegal fishing. Nah, di situ ada bagian kalau yang illegal fishing itu pengawasan sumber daya perikanan, direktoratnya. Tapi kalau yang di kelautan yang terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi itu kendalanya itu di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Termasuk di sana juga ada direktorat namanya Direktorat Penanganan Pelanggaran. Jadi bisa perikanan, bisa kelautan, Pak. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang pelanggaran yang bidang kelautan. Nah, yang ketiga, ya benar ini memang Pak, ini OSS ini juga, kami juga sementara ini sistem belum berjalan dengan baik. Jadi kalau ada kendala itu banyak kami juga menerima komplain, padahal kami juga user kan, nah, yang ini kan BKPM, sehingga sampai kami itu membuka pelayanan sendiri Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang itu mau, jadi kalau di websitenya OSS itu kalau mau ngantri, mau konsultasi itu mungkin 1 bulan 2 bulan lagi itu jadwalnya. Sehingga kami di KKP karena banyak sekali masuk ke kami langsung begitu, ya udah akhirnya kita fasilitasi Pak. Sehari itu misal 10 perusahaan itu kita bantu bagaimana caranya bisa dipandu Pak ya, menginput di OSS khususnya yang bisa sampai sukses memohonkan PKKPRL Pak ya. Kita nggak yang lain karena kita hanya membantunya fokus di sana memfasilitasi permohonan PKKPRL yang agar bisa sukses masuk di OSS itu Pak. Itu kita bantu. Nah, kalau ada intinya gini Pak, yang terkait dengan kegiatan di Sidoarjo dan Banyuwangi, kan Jawa Timur kan sudah menetapkan rencana tata ruang lautnya yang Perda RZBP3K Provinsi Jawa Timur. Sepanjang tadi kegiatan gas, kegiatan di Banyuwangi berada di wilayah laut, Bapak acuannya Perda RZBP3K saja Pak. Maksudnya di wilayah perencanaan itu kalau lokasi rencana kegiatan di lautnya itu kalau masuk di bagian laut garis pantai yang ke arah laut di dalam Perda RZBP3K ya Bapak mohonkan saja. Kalau sekarang kan ke KKP ke pusat semua Pak. Nah, berarti Bapak silakan kalau swasta, kalau PT Tambang Emas tadi itu ya dimohonkan ke OSS saja. Ya Bapak arahkan agar PT tersebut langsung aja akses OSS, masukkan data-datanya, pilih yang laut karena memang lokasinya itu berada di garis pantai ke arah laut gitu misal. Kalau pemerintah ya langsung aja Pak disampaikan ke kami PTSP. Kalau ini tetap bersurat Pak. Kalau pemerintah ini tanda tangan siapa yang pejabat yang bertanggung jawab dimohonkan ke menteri nanti lewat PTSP kami Pak. Karena sistem Cihandal tadi masih pengembangan Pak. Kebetulan di tempat kami lagi sibuk ini OSS ini banyak kendala jadi belum sempat bisa mengembangkan gitu. Jadi sementara lewat PTSP tapi nggak perlu datang, cukup di email aja ke PTSP kami gitu. Demikian Pak. Ini Pak Didit, ini waktunya kita tinggal 3 menit tapi ada satu pertanyaan ini singkat aja mungkin 1 menit kali ya. Ini tentang kaitannya ada sertifikat layak fungsi nggak Pak ini? Karena asesmennya ini dapat dari pihak ketiga ini dari Pak Indra Waluyo dari PDIL. Atau dari tim ahli. Sebagai contoh Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten ada tim ahli sebagai penilai. Output perizinan tadi Pak. Kaitannya dengan iya Bu, kalau SLF ini kan memang salah satu persyaratan dasar terkait dengan bangunan gedung. Dulu namanya IMB ini. Nah, kalau apakah juga pertanyaannya ini dengan kaitan dengan output perizinan? Iya, tapi ini perizinan dasar Pak ya. Ini persyaratan dasar. Ketika Bapak melakukan pembangunan, berarti kan contohnya di Malang ya ini. Malang kan berarti darat ya. Ya Bapak memang harus memohonkan ini Pak. SLF ini yang dulu namanya IMB. Itu Bu. Ya, dan makasih Pak Didit. Ya. Makasih semua pada Pak Didit atas paparannya tentang pemanfaatan ruang laut
dalam sistem OSS. Terima kasih juga pada semua teman-teman atas diskusi yang menarik yang dapat menambah wawasan bagi kita semua. Izinkan saya hanya singkat ada meresum dari perkuliahan kita bahwa perizinan berusaha diterapkan lembaga OSS ya sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di sini ada PP 21 Tahun 2021 dan PP 5 2021 sebagai pengganti PP 24 2018. Perizinan berusaha berbasis risiko ini ada risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi. Yang dibedakan akan ada nomor induk berusaha sampai izin dan sertifikat standar. Kemudian ini ada kegiatan berusaha itu bentuk kegiatan berusaha dan non berusaha yang di sini ada kaitannya dengan si handal tadi ya Pak ya. Terus barangkali itu ya Pak ya. Terutama nanti sebenarnya saya ingin dengan Bapak tadi ada mahasiswa yang ikut penelitian ini Pak. Ini kaitannya dengan dokumen AMDAL atau gimana nih Pak ya? Nantinya. Nanti. Ya Bu, jadi apa ini kan Pak Menteri itu sekarang itu concernnya itu kan ada ekologi sama ekonomi. Pak Menteri itu maunya ekologi dulu. Nah, gimana caranya? Kan kalau kita termasuk di PKKPRL ini Pak Menteri ingin clear masalah ekologinya, masalah lingkungannya. Lah kalau KKP ikut terlibat langsung dengan dengan masalah lingkungan itu kan nanti kesannya KKP kok juga menangani lingkungan gitu loh. Nah, sehingga kita itu pesan-pesan tadi, message tadi itu dibuat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai petunjuk teknis penyusunan AMDAL untuk kegiatan reklamasi. Contohnya tadi yang sudah ditetapkan, yang sudah kita buat di KKP kan itu Bu, sehingga kita Permen KP kita itu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengenai AMDAL tadi itu, AMDAL reklamasi kita titipkan ke KLHK. Tolong nanti kalau AMDAL yang kegiatannya reklamasi, acuannya peraturan Menteri Kelautan ini gitu Bu. Sehingga tidak dan itu dimungkinkan karena memang diatur di pasal 7 PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah, ternyata nggak cukup banyak reklamasi. Kita banyak kegiatan yang berisiko tinggi. Tadi kita sampaikan ada hulu migas, hilir migas, dumping, pelabuhan. Nah, itu Pak Menteri minta dibuat gitu sehingga kita akan membuat itu Bu. Nah, namun ini kan kalau memang ada masukan, ada yang ingin join ya silakan karena jadi kita kegiatannya adalah menyusun peraturan menteri. Nah, itu kan menyusun peraturan menteri itu ada istilahnya itu substansinya Bu ya. Nah, itu kan yang mungkin Bapak Ibu lebih paham lah bagaimana untuk menyusun materi untuk pedoman AMDAL migas seperti apa misal atau ya itu mungkin demikian Bu. Makasih Mbak Didit informasinya. Jangan lupa juga kita akan bergabung lagi minggu depan dengan topik yang pemanfaatan ruang laut dan kegiatan pada kabel bawah laut ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuwun. Pak Kadri, saya share di sini aja ya nomor saya ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Ya, mohon izin Pak. Izin live.